Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Dewan Penasihat dan seluruh pengurus Masjid An-Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Ketua RT 3 Kelurahan Batu, pemuka agama, pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, sahabat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta hidayahnya. Pagi hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di Masjid An-Nahdlatul Ulama. Salawat dan salam kita dapat tercurahkan ke hari baginda kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga sahabat para nabi. Sebagaimana biasa, setiap hari Ahad pada salat subuh kita melaksanakan kajian ilmu agama Islam yang pada hari ini disampaikan oleh Yang Terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas MPD. Pada beliau waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat, pengurus, ketua masjid An-Nahdlatul Rahimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu majelis taklim. Tentu di pagi hari ini, pagi subuh, hari Minggu, kita bersyukur tentu masih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah kesehatan badan, kekuatan badan, dan kemudian masih dibangunkan oleh Allah dari tidurnya. Dan tidur kita maksudnya tuh karena banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Nah itu. Ya, batas umurnya kan. Kita masih diberikan Allah kesempatan bangun, masih diberikan Allah untuk berbuat amal soleh, untuk kita menghadap hari akhirat tentunya. Salam dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita yaitu alam yang terang benderang, tentunya pelajaran untuk menjadi mengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang kami hormati, jemaah salat subuh Masjid An-Nahdlatul Rahimin Lubuk Linggau yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita terus meneruskan yaitu pengajian kita seputar hadits qudsi. Hadits qudsi ini ada judulnya antara aman dan takut. Karena firman Allah dalam hadits qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. La ajma'u ala abdi khaufaini wala ajma'u lahu asnaini. Aku tidak akan menghimpunkan dua macam ketakutan bagi hambaku dan tidak pula akan mengumpulkan dua macam rasa aman baginya. Iza manani fid dunya akhafatuhu yaumal qiyamah
wa iza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika ia merasa aman daripadaku di dalam dunia, kata Allah kan, aku akan berikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita dinjuknya keamanan dunia ini, aman galau-galau pokoknya, pade galau-galau, nah kaki. Kata Allah, jika ia merasa aman daripadaku di dalam dunia, aku akan berikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Dan jika ia merasa takut kepadaku di alam dunia, aku akan berikan kepadanya rasa aman pada hari kiamat. Tidak ada kebalikannya. Kalau dia merasa hebat, merasa tenang, merasa aman di dunia ini, kaki insyaAllah aku berikan ketakutan dia di hari kiamat nanti. Tapi kalau dia merasa takut dalam dunia ini, rasa hati-hati, pokoknya yang digawekannya hati-hati, takut galau pokoknya, takut karena Allah, takut karena Rasulullah, nah maka kaki dia beri keamanannya di pada hari kiamat nanti. Tapi Abu Naim diriwayatkan pada Sahadat bin Aus sebagai hadis mausul dengan lafaz sebagai berikut: in huwa manani fid dunya akhaftahu yauma ja'ahu ibadi wa in khafani fid dunya amantuhu yauma ajma'i ibadi. Nah itu. Jika ia merasa aman daripadaku di alam dunia, aku akan kuberikan rasa takut pada aku menghimpun hambaku. Dan jika ia takut daripadaku di alam dunia, ia akan kuberi rasa aman pada hari aku mengumpulkan hamba-hambaku kelak. Jadi sama baik tadi kan. Kalau dia rasa takut di dunia, kaki dia diamankannya ketika dia dikumpulkan kita di pada masa. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan oleh Imam Jalaluddin Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Saghir dengan lafaz yang kedua di atas dan ditunjukkannya pada hari Hilyah Al-Bazar. Al-Baihaqi juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita sesungguhnya Dia tidak akan menghimpunkan bagi hambanya dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman, rasa tentera. Pertama, barang siapa yang merasa takut kepada Allah di alam dunia, itu kan, Allah tidak akan menimpakan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Aman gitu kan, rasa banyak amal, banyak apa yang dilakukan. Dan Allah menjaganya dan memeliharanya dan kedahsyatan siksa hari akhirat dan akan menjauhkannya dari rasa goncang dan terkejut. Jadi hari kiamat bertemu bergelimpangan, ada di udara. Nah kita tak rasa takut, rasa terkejut rupanya di situ kan. Orang yang merasa takut kepada Allah akan selalu tunduk dan taat melakukan titah perintahnya, menghiasi dirinya dan kemudian dengan segala macam sifat-sifat keutamaannya serta membersihkan dirinya dari segala macam sifat kekejian dan kecelaan. Jadi ada ilmu ulama itu ada kata-katanya warak itu hati-hati. Jadi kalau kita berlangkah di dunia ini dengan hati-hati, laras hati-hati ni terjadi yang tidak diinginkan, itulah atas kehendak Allah. Artinya itu kan. Ada memang orang tak rasa takut pada dunia, tak takut yang pada dunia. Masya Allah. Ada main dunia hidup sekali. Nah, itu penting tu. Ya, sekali semen hidup. Pokoknya dia laku gagal. Halimo ambil. Tak rasa takut je kita sabar dak, pokoknya ambil galau. Ada rasa tak takut. Sama macam kita di jalan juga kan ada rasa tak takut. Kita hati-hati mengendarai kenderaan, wong berdewas berdewis masa. Nah ini kan. Kadang kita dewek terharu, kita lah sabar, wong tak sabar. Kadang kita nak, jadi dia dua kemungkinan, tak numbur wong, ditumbur wong. Nah itu gaya itu. Jadi lah sabar masih baik. Nah mohon maafnya kadang-kadang tu yang mawa seperti mawa ini ya, mawa dulur-dulur kita, tak tahu apa yang dikejarnya. Ngebut-ngebutnya dia mawa apanya tu semacam jualan ya. Dia bermotor mawa jualan, dia kata kaca spion, tak terjenguk juga kan. Lebar nian. Dia lupa kalau bodinya itu hampir sebesar mobil.
Dia lupa maksud dia tu sebenarnya mana tak sengaja. Yo. Dia lupa kalau bodinya tu sebesar mobil. Nah, dia ni kan perasaannya dia dewean kan bermotor kan. Jadi dia sekendak dia was-wis cak salam begitu. Nah, itu kan rasa tak takutnya. Tapi kalau dia ingat dia bawanya besar aman pasti. Dia hati-hati. Kena dia tahu perasaannya dia dewean zina. Padahal dia bawa besarnya. Nah, itulah galak bersenggolan. Nah, kita itulah yang minggir. Nah, itu ini seperti itu. Itu mungkin tak sengaja dia mungkin. Mudah-mudahan dia ingat ya. Kemudian barang siapa merasa aman di dalam dunia ini, Allah tidak akan memberikan rasa aman dan tentram pada hari kiamat. Jadi barang siapa merasa aman ya di dalam dunia ini, Allah tidak akan memberikan rasa aman dan tentram pada hari kiamat. Maksudnya malah akan menimpakan rasa takut dan khawatir serta Allah akan menyiksanya sesuai dengan amal perbuatannya. Yauma la yanfa'u malun wala yanunu illa man atallahi biqalbi salim. Pada hari yang tiada berguna baginya harta dan benda dan kekayaan maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci dan jernih. Jadi kita menghadap Allah dengan hati yang suci dan jernih. Anak dah kata guna, harta dah kata guna, segalanya dah kata guna. Kalau yang datang yang kita bawa adalah dengan hati suci dan jernih. Itu dalam surah As-Su'ara 88-89. Kemudian orang-orang yang merasa aman di dunia ini akan berjalan di luar garis batas yang telah ditentukannya. Ia merasa aman melakukan maksiat dan mendurhakai kepada perintah-perintahnya. Ia sering melanggar larang-larangannya, sering tertipu oleh dirinya pribadinya. Kemudian kekuatan dan kesehatannya sering silau oleh benda-benda yang mengkilap di depan mata. Kebendaannya sering lengah, lalai dan tak sadar. Sekurang-kurangnya ada 10 saksi yang senantiasa menyaksikan dan mengikuti gerak langkahnya. Yaitu pertama telinga, pendengarannya, mata penglihatannya, lidahnya, tangannya, kakinya, hatinya, bumi yang diinjaknya. Jadi saksi kalau tu malam dan siang. Itu. Dan para malaikat Raqib Atid dan Hafadatul Kiram. Ia sering mengikuti ajakan setan yang terkutuk. Oleh kerana itu ia sering berpoya-poya dan bersenang-senang dengan segala macam kelezatan dan syahwat. Ia selalu berkeinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Tak dem-dem gawe dunia ni, masya-Allah. Dunia semakin ramai, kekalan. Ya, ji, kita tua. Kat Jakarta ya. Dunia semakin ramai, tubuh tua deh melewat. Kadang-kadang alangkah cepatnya ji kita kan. Ngapo dak dulu itu deh. Ngapo dak dulu kita masih muda lagi nah itu. Ya Allah. Nah, tinggal lagi kita tu lah. Artinya ya kita nyengok baik arti dunia ini kan. Itu kan. Dunia semakin ramai, tubuh semakin tua. Adapun suatu hal yang tak pernah diragukan lagi bahwa makin meningkatnya rasa takut seseorang hamba kepada Allah. Di alam dunia ini akan meningkatkan usahanya menjauhkan diri dari perilaku kedurhakaan, kecelakaan dan keonaran menurut akal, adat dan syarak. Dan sebaliknya makin menipis rasa takutnya, menipis pula imannya dan meningkat keberaniannya untuk berbuat kedurhakaan dan bertambah luas pula bidang kejahatan dan kebinasaan yang dilakukannya. Kadang pula mana dak temilu, kadang lah depan mata kan. So gawe yang dak keruan maksiat ku depan mata. Kita dah galak dia kata ai linian kawan ko. Dia dah galak milu gawe. Mai itu pula. Di tengah pesta tu di tepi depan. Kurang-kurang pula penyanyi dibawa ke bawah. Itu pula kan. Masya-Allah. Dak ngenjuk nyawer katanya pelit, nyawer katanya setuju. Dah tak gun benar gitu laju. Awak nak dia nyawer bela. Tapi yang padek biarlah nyanyi di pucuk, dia mau kotak baina.
Nemo kotak ben adem daripada seknya ke bawah tu nama situ. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Itu baik. Terakhir dijenguk berdosa, tak dijenguk rugi. Oh rugi dijenguk berdosa, tidak dijenguk. Ya Allah ya Rabbi. Ini ya mudah-mudahan kita terlindunglah ya. Tapi dah apa kalau kita ngomong maaf dek je kita ya. Maaf dek. Ya dia mana ceritanya itu nah. Serba salah lah pokoknya itu ya. Tinggal yang ngatur acara itulah. Terakhir ketua panitia. Salah. Ketua panitia dia. Mana ketua panitia? Tapi dia atur itu ya. Masya Allah. Tegasnya barang siapa yang besar rasa takutnya kepada Allah di dalam dunia, maka rasa aman dan tentramnya pada hari kiamat akan lebih besar pula dan akan menjadi kebalikannya. Kiranya inilah yang dimaksudkan ucapan sebagai ahli makrifat. Apabila seorang telah dapat menahan diri sehingga merasai panasnya tersiksa, menyalahi hawa nafsu di dalam dunia, dia akan diselamatkan oleh Allah dari dahsyatnya panas di hari kemudian. Paling tidak kita merasa takut berjadilah. Ya Allah takutnya anakku, nama itu nak. Ada rasa takut baik nak. Nama itu nak. Nah rasa takut tu ada. Nah insya-Allah mudah-mudahan kita tersiksa dari hal-hal yang demikian. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah dari apa yang diperbuatnya, Allah enggan mendakwanya pada hari kiamat, dan Allah tidak menghimpun baginya dua rasa malu sebagaimana dia tidak akan mengumpulnya baginya dunia rasa takut. Ada rasa malu pun jadilah. Ada rasa malu nah. Tak malu-maluan nian pokoknya. Ya Allah aku malu nian ya Allah dengan kau ya Allah. Nah itu nah ada rasa itu dem jadilah mudah-mudahan. Apalagi malu nian. Kemudian berkata pula sebagian ulama, rasa takut itu ada dua macam, rasa takut siksaan dan rasa takut kehebatan wibawa. Yang pertama dapat dirasakan oleh ahli dahir, yaitu orang-orang yang baru dapat merasakan lahiriah saja. Orang awam, kaum muslimin yang hanya mengenal barang konkret, pada ulama yang belum begitu rasa dalam rasa makrifatnya tinggi kok. Sedangkan yang kedua dapat dirasakan oleh ahlul qulub, orang yang mengutamakan kebersihan batin hati. Nah, itu agak tinggi. Yang tinggi ni kau lah khawatir pula, lah jangan datang pula kan kita kan ke dalam status sosial kan, diundang uang ngan datang lagi, di acara ngan datang lagi, kena yo galomat kan datang tu kan banyak dosanya maksudnya kan. Nah, lah tinggi ini kita jangan tinggi-tinggi nian, masih bergaul bermasyarakat, ya nyau-nyau bela. Yang sering meningkatkan diri untuk mendekatkan diri bertakarub kepada Allah. Nah, cuman ingat cinta kepada Allah baik. Nya dunia tak perlu ini nian. Nah, yang itu jangan perlu kita marahi, kita takut. Ngapa untuk Allah lagi? Nya takut itu nah. Kenapa datang ke tempat tu banyak nian dosa nama itu nah. Akhirnya dia orang nyingkir-nyingkir. Nah, itu kita maklumi. Kita belum sampai ke situ. Apalah sampai ke tingkat itu, makrifatnya tinggi, sama baik kita lah juga galau-galau. Itu kalau baca jangan follow kan, karena status sosial penting. Kemudian yang pertama rasa takut siksaan bisa dapat dihilang, sedang yang kedua rasa takut kehebatan wibawa, jalal, kelal dan tidak bisa hilang. Bila kita kembali meneliti isi Al-Quran yang mulia, maka kita akan menemui banyak ayat-ayat yang isinya sama atau hampir sama dengan maksud hadis kursi. Misalnya ayat-ayat sebagai berikut di dalam surah Al-Fusilat yang artinya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita, yaitu merasa yang beriman dan takwa kepada Allah. Jadi wali-wali Allah tidak takut, yang bertakwa kepada Allah itu. Nak apa jadi maksudnya tu nak jihad jadi, nak apa jadinya tak takut. Kena wali Allah tadi. Kita masih kan untuk mereka ada kabar gembira untuk hidup di dunia dan akhirat. Di dunia yang dah dikabari wali Allah tu. Akhirat juga yo. Kalau orang tingkatan wali Allah itu, apa yang nak diinginkannya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak duli lagi. Uang lah datang kepadanya,
minta doa, minta doa, minta doa. Nah dalam doa ini ada juga orang ngasih dem. Ini dunia tak berguna lagi. Tinggalnya berdoa-doa baik kan. Masya Allah. Nah bertukar kalimat. Kemudian ada lagi di surah yang lain. Sesungguhnya mereka yang telah berkata Rabb kami ialah Allah. Kemudian mereka beristiqomah jujur lurus dan tetap pendiriannya, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk mengucapkan, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula merasa berukacita, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, tubuh nak mencapai kona sulitnya. Yang kaget, ya lu mati. Nah, itu nah. Caknya mau mati itu aman-aman baik. Mau nyaman lah keluar dari kuburan tu. Mau ndak aman, mau digebuk oleh malaikat. Nah, kalau galak kita terpengaruh, apa yang jadi ya kalau macam tu? Asyiknya dosa pahala banyak kok. Nah, nak nyapa-nyapa dikit. Nah, ini godaan dunia, nama godaan sekeliling kan. Kamilah pelindung-pelindung kalian ketika hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Untuk kalian disediakan apa-apa yang diingini oleh selera kalian, dan untuk kalian pula di dalamnya apa-apa yang kalian minta sebagai hidangan yang diturunkan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah tubuh belum pacak nak sampai ke situ tu Kak Zakaria. Rupanya mun kita ni taat nian, lah hebat nian, yang ada katulan tingkatan wali tadi, tu je tadi. Orang datang ke rumah kita, sampai apa berminta doa galok. Nah, tu kau di bawah apa namanya tu tempat duduk kau sen galok. Banyak wali-wali Allah. Ada yang di Jakarta, di mana-mana tu, masya Allah. Nah itu kan, nah tu nak nyapa itu tu nah amalan kau nak padik nian. Mun baru beramal dikit lah ada godaan, ya Allah. Barulah nak berzikir. Aku nak 1000 kali macam la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru nak cita-cita nak 1000, baru 100 lah ada yang manggil. Lah ada yang nak minta sen, ngomong, "Pak, minta sen." Yang kometu. Mana nak tenang? Nah, tak siapa itu tadi. Tapi dem pokoknya dikit-dikit jadilah. La ilaha illallah tu cak 10 kali jadilah. 100 lebih padek sehari. Macam amalan tu kan, padek itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 1000 jadi. Kemudian paman bita'ahuda falahupun alim walahum yahsanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya ia tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa susah. Apapun yang kita gawe tu, sebagai apapun gawean kita, ya sebagai macam-macam pedagang, PNS, polisi, tentera dan sebagainya. Kalau kita telah mengikuti petunjuk Allah, dan itu aman gitu. Kemudian benarlah barang siapa yang tunduk menyerahkan mukanya kepada Allah sedang ia berlaku baik, dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabb-Nya dan ia tidak merasa takut dan tiada pula merasa susah. Nah, surah Al-Baqarah ayat 112. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal soleh, tidak ketakutan bagi mereka dan tidak pula merasa susah. Al-Maidah ayat 98. Bapak ibu yang kami hormati, cara kode-kode ibu-ibu tu kan. Nah, ya den. Ya pokoknya pada pokoknya ayat-ayat di atas termasuk ayat hadis kursi tadi yang menunjukkan bahawa seseorang manusia ini apabila kita terutama apabila merasa takut kepada Khaliqnya ketika hidup di dunia ini, saya simpulkan bahawa nanti di akhirat aman, tak takut kita. Hari kiamat tak takut juga, dan sangat berhati-hati untuk tidak melibatkan dirinya dalam kejahatan, kedurhakaan dan maksiat, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan aman dan tentram, tidak merasa takut maupun cemas. Tidak cemas, malahan ia akan mendapat sukses dan kemenangan rahmat Allah serta keridhaannya. Mungkin itu ya pagi ini kajian kita seputar ya takut ya dalam urusan, artinya kalau takut di dunia, akhirat kita tidak takut. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan-pertanyaan baik seputar tentang kajian kita tadi ataupun yang lain, tidak apa-apa.
Antara aman dan takut. Nah, itu terhadap Allah. Pokoknya nak takut itulah gitu ya. Ya Allah, aku takut atas siksamu. Itu ada syairnya Abu Nawas itu kan. Aku takut masuk neraka. Aku malu ya, aku takut masuk neraka tapi aku malu masuk surga. Nah itu kan al-itiraf namanya. Masuk neraka takut tapi masuk surga malu karena tidak sesuai dengan nama perbuatan tadi. Duduk di antaranya, dia jadilah. Itu diuntal kemana? Nah itu ya. Ada pertanyaan? Saya kejaran? Tidak. Ya jadi. Jadi rasa takut dan rasa aman itu ada di benak, di perasaan kita. Oh, bukan perasaan baik, itu jalan inian. Ya. Tapi dalam itu kan pengen ada rasa takut pengen. Rasa aman itu pengen. Nah, tapi dalam kita tadi di dunia ini kan manusia banyak. Yo. Ya benar. Itu tadi kajian kita rasa takut dia jadilah. Mula takutnya itu lebih bagus. Tapi mula takutnya tadi itulah hanya kita dah galak bergaul lagi, dah galak ngapo lagi. Itu hanya karena Allah. Tapi paling tidak itulah dalam kajian di ayat yang lain. Ingatlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, baik di waktu sunyi maupun di waktu keramaian. Tidak jadi masalah kita dalam pesta kita ingat kepada Allah. Nah itu. Nah tapi itu tadi godaan tadi nak nepisnya ni nak. Yang ujiku tadi kan. Kadang-kadang di depan kita nya menari-nari, nya nak minta sawer. Dua kemungkinan. Maaf. Kita sawer uji wong nak klik itu. Galak. Dah disawer rasa mak mano. Eko dah galak pergi. Nah ini kan suara biasa. Mak mano lah ngatasi ini. Nah, duduk di belakang dah baca juga kadang disuruh duduk ke depan. Nah, terakhir itulah wong kadang-kadang dia mah dah datang deh atau dah datang di hari yang lain. Datang di hari lain ngomong kan? Wong nikah ngomong kan, dia nak datang di hari nikahnya baik ngomong. Aku dah datang di hari yang galau matu kan. Kamu mantu dia dak nikah dah. Nah, apa aja aku tu? Nya dak nikah dak nya ngono mantu. Sabtu tu lebih bajura. Tapaksu. Nah, tinggal lagi ilmu ulama yang kita pakai ada namanya wara, tetap berhati-hati. Ada rasa takut meter. Dalam aku takutnya ya Allah atas siksa aku mengapa galau mat macam kau. Ada rasa takut. Jadilah nah yang dak tu naik. Halal harahan tak pokoknya dia jadilah yang penting hidup satu kali. Yang tu kelemahan. Warak hati-hati. Yo, ukurannya hati-hati. Yo. Intinya sekarang tu untung ada handphone, bawa handphone sambil ngapus-ngapus, yo SMS lama nyengok ke bawah itu kan. Dan nak jengok nian. Nak jengok sekali-sekali baik. Menyengok sekali-sekali dikit pula kalau dosanya. Itulah lebih kurang. Masya-Allah, yo kita berlindung terus. Maka kita istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi kita astaghfirullah rabbal baraya. Nah, itulah lebih lengkap. Baik Bapak Ibu, kalau memang ada lagi pertanyaan mungkin sampai di sini, ya kita tetap berdoa kepada Allah, semoga kita dapat perlindungan dari Allah, membaca catatan-catatan rotib akid kau jangan banyak go. Yo, membaca nyatat yang padik baik, jangan banyak go yang jeleknya. Lemak mun kita ni ada pertimbangan amal, bangsa ada timbangan amal balik nimbang gitu kan. Mana yang lebih berat, mana yang lebih dak ingat kau dah ada kata timbangan tu, yang ada timbangan badan baik. Nah itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Apa yang kusampaikan yang benar pasti datangnya dari Allah. Apa yang kusampaikan ini kalau yang tidak bagus pasti datang dari diriku sendiri. Dan aku ini ngomong baik, mulutku dekat dengan badanku, tapi mungkin banyaklah salah juga kadang-kadang tu kan. Nah karena itu saling nasihat menasihati itu lebih penting ya.
saling nasihat ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mari kita berdoa kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi bika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamlikal karim azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqula nabi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi kajian ilmu agama Islam yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawasi. Pada beliau kita ucapkan ribuan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan melambaskan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.